Halo Sobat Salam, selamat datang di Kasa Talk yang pertama. Kali ini saya Wahyu Fadli Alfiansyah selaku host pada malam hari ini nih bakal berbincang-bincang nih dengan Yala Hersel De Vasco Badi Alfalah ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong ya, for your information ya. Kalau di pondok nih Yala ini niatnya kakak guys. Jadi kalau untuk seterusnya nanti panggil Yala Yala gitu, jadi jangan bingung Yala nih. Ya, itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya, al-ah khasnya, tapi ya gampangnya Yalah sih. Itu Ya. plesetannya. Ya tuh artinya kakak kelas ya. Nah lah, sumpah lah, ini saya pertama kali denger nama Yalah ini kayak bukan nama orang Indo lah, sumpah. Ini tapi kelihatan orangnya Indo banget tapi apa arti Jawa Hersel? banget. Jawa banget, Iya, kelihatan banget Jawa banget. Tapi namanya ini bule-bule banget. Bule-bule gitu ya. Nah, Ya. Hersel jadi gimana? Hersel, masa Hersel ini kata-kata dari mana lah Hersel? Tebak dulu deh, menurutmu kira-kira dari mana? Hersel. Eropa kah? Eropa oke bisa. Tapi spesifiknya nggak tahu sih lah saya. Jadi Nah, gimana? di-spill nggak nih? Di spill dong, Oke, kan? spill dong. Ya. Viewersnya mau tahu nih. Oh ya, viewers Ya. penasaran. Penasaran ya? Ya, sabar ya. Nah, jadi Oke, gimana? untuk nama kakak sendiri tuh Hersel pertama. Hersel itu dari bahasa Belanda, Oh, yang artinya selalu ingin tahu. Kenapa selalu ingin tahu? Karena terinspirasi dari eh, ayah saya sendiri, atau kita manggilnya papa lah. Aku manggilnya papa. sendiri papa. Oh, udah kayak Oke. orang-orang kaya gitu ya. Fix My banget best kayaknya. Terus, Jadi papaku tuh ngasih nama ini namaku jadi Hersel ini karena sesuai dengan sifat papaku sendiri. Jadi aku tuh harus hidupnya ini jadi pribadi yang selalu ingin tahu akan haus ilmu pengetahuan. jadi apa-apa Dan harus harap tahu lah. dengan nama Hersel ini yang artinya selalu ingin tahu, eh, aku bisa menjadi yang pribadi yang haus selalu akan ilmu pengetahuan Oh gitu. iya, bagus. Nah, Ya. kalau De Vasco lah. De Vasco apaan? De Vasco nih. The Vasco ini namanya kayak bule-bule gitu. Iya, boleh juga ada Hersel, boleh De Iya, Vasco untuk boleh. orang tuaku. Oh, Jadi orang De tuaku Vasco. nih pengen buat marga baru gitu loh, guys. Oh, Jadi marga di tengah itu lah. ya marga di tengah. Marga di tengah, guys. Ini first time ya marga di tengah nih. Nah, gimana? Jadi D itu Iya. artinya dengan, Vas itu nama ibuku, Hah? habis itu Ko itu nama dari ayahku. Oh, Oke. so sweet banget gitu lah, De Soalnya Vasco banget ya. gitu. Ala bucin tuh. Oh, saya nggak Apa bucin kamu? lah. Oh. Nah, kalau yang terakhir nih, tadi kan udah bule-bule Eropa ini, terus kok ada Arabia ini, Badi Alfala nih apaan lah coba? Badi Alfala. Badi itu artinya jelas dan Alfala artinya kemenangan. Oh, wis, Gitu. pantes banget nih. Iyalahnya nih juga terkenalnya kayak aktif banget nih, kasarnya kayak selalu menang gitu kayaknya. Iya. Over ini ya. Over banget ya. Nah, Terlalu over. nah, nah lah nih, saya lanjut nih ya. Oke. Nah, udah kelihatan nih dari outfit Yalah nih, udah dari topi Yalah, dari background kita juga nih. Nah, dari background juga nih. Udah kasar banget nih. Nah nih, jadi kami nih kepo lah. Kita nih kepo. Yalah nih, Kepo. kenapa mau jadi anggota KASA? Nah, apa sih alasannya tuh? Kenapa sih lah? Jadi anggota KASA. Hmm. Ya, ini ya. Jadi Jadi banget nih. sesuai dengan nama kakak sendiri, nama Yala sendiri. Karena nama Yala Hersel yang artinya selalu ingin tahu. Itu jadi awal-awal tahu nama KASA itu dari namanya masa ta'aruf di pondok atau kalau di luar itu namanya MOS lah, masa organisasi sekolah, masa pengenalan sekolah lah, orientasi Oh, sekolah. orientasi Gitu. ya. Nah, jadi kakak tuh dikenalin yang namanya tuh Dom Kasa tuh yang ada di lantai 6 tuh first impression Yala tuh Yala sangat-sangat excited karena excited banget karena Iya. dari pondok pesantren itu ternyata bisa punya dom gitu loh. Iya. Eh, ruang observatorium yang sebagaimana kita tahu kalau misalnya aku di orang luar sebagai anak-anak luar di sana dulu sebelum ke pondok ini aku cuma tahu itu observatorium itu cuma ada di Bosca sana di Bandung. Oh, ini Dan ternyata ada di sekolahan itu ternyata ada ya yang Iya. namanya observatorium dan itu membuat kakak makin wow ini apa sih ini isinya itu ada apa aja sih observatorium apa yang diamatin gitu Iya, loh. pengen tahu banget ya. Pengen tahu banget. Nah, Jadi terus? kak ini kepo banget apa sih KASA itu. Seperti apa sih KASA itu kan Iya. apa aja yang dipelajarin dari KASA Ah, itu. Dan akhirnya kakak milih KASA di kandidat OP itu. kandidat OP. Kandidat OP. Oh iya. Nah, nih pas Kakak udah masuk KASA nih, rasanya kayak apa ekspektasi Kakak nih beneran nggak sama kayak, "Oh KASA itu kayak gini nih," bener nggak tuh, Kak? Dan pandangan dari dalam itu sebenarnya tuh kan KASA itu kan sebenarnya agak kurang ya. Iya. Dari beberapa santri itu memandang KASA itu hanya buat orang-orang yang aktif dan Mhm. tanda kutip nih wibu atau Oh apa iya, gitu. iya gitu, sering Tapi banget ada, Kak.
kalau Kakak telusuri lagi Kasa itu memang kalau di dalam pondok ini kurang terkenal, tapi eh, kalau kita keluar dari pondok ke dunia masyarakat luar sana, Kasa itu lebih terkenal dibanding nama pondok asalnya sendiri. Jadi Oh. seolah-olah tuh Kasa itu sebagai brandingnya pondok, brand Hmm. ambassador pondok. Jadi Oh. kalian kemana kalian pergi membawa nama Kasa, pasti orang-orang yang berhubungan dengan astronomi pasti kenal yang namanya Kasa sana. Oh, apa ada cerita gitu Kak, kenapa kok Kakak bisa bilang Kasa ini lebih terkenal di luar gitu? Gimana? Itu tuh Kakak tuh ngalamin seperti itu tuh pas di saat Kakak ini eh, ikut yang namanya Janaka, Jambore Nasional Klub Astronomi Santri Salam. Oh. Yang dimana pas itu kebetulan dipilih sama Ustadz Faizal. Oh, Ustaz Faizal, Iya, iya. jadi Ustadz Faizal eh, kasih informasi ke aku kalau misalnya ada acara event Janaka tapi ada di Lampung gitu. Oh, oh jadi Kakak ke Lampung nih, Kak? Jadi ke Lampung aku Oh, gitu. enak banget tuh. Iya ke Itu Lampung. berapa harian tuh ke Lampung, Kak? Total total tuh kita tuh termasuk perjalanan itu kurang lebih 5 hari. 5 lima hari. hari. Itu naik apa transportasinya tuh? Naik mobil kita. Naik mobil? Yes, Sumpah? kita membawa nama salam dari jauh. Oh, naik mobil terus, iurannya berapa nih, Kak, kalau boleh tahu? Alhamdulillahnya karena kita hanya jumlahnya itu kurang lebih 5 orang ya. Jadi 5 kita orang doang? dibiayai dari pondok pesantren. Masya Allah. Loh, kok bisa Kak dibiarin dibiayain gitu, emang gara-gara orangnya dikit atau gimana? Ya Apa kalau ada oh ya, cerita-cerita oh cerita di balik enggak, proses enggak, itu nggak? enggak. Itu semua enggak ada. Jadi Oh, nggak ada? alhamdulillah ini pondok kita ini mensupport per santri-santrinya. Oh iya, pasti banget, Heeh. heeh. Karena Kasa ini berpotensi untuk mengenalkan nama pondok, mengharumkan nama pondok, jadi Iya. pondok memberikan fasilitas yang terbaik untuk santri-santrinya. Oh, Masya Allah. Udah kelihatan sih guys dari Kak saya udah dapat dom sebesar ini yalah, Ya, yang betul. yalah cuma tahu di Bandung doang. Di Oh, Bandung, ternyata di sini juga ada ternyata guys. juga ada. Makanya berapa sih Kak harganya kalau nggak salah? Kurang Saya lebih 120 jutaan untuk oh, teleskopnya. bayangin guys, Ya, teleskop 120 jutaan di kasa, di kurang Asalam lebih. doang. Aduh, gimana coba? Nah, makanya dapat mobil satu. Terus lah, pas yalah jabat jadi kasa nih, berarti hitungannya udah setahunan yalah jadi Ya, kasa ya? kurang lebih setahun. Kurang lebih terus ada nggak lah memori kayak kenangan gitu yang nggak bisa ya lupain kayak, ya pengen banget jadi kasa lagi nih, maksudnya jadi anggota yang organisasi masih aktif lagi nih gimana? Nah, Ada gimana gitu kebersamaan sih. kebersamaannya? Ya, Oh betul. iya, emang Kebersamaan karena semenjak masuk KASA ini kakak ini belajar yang namanya tuh dari apa itu cara berorganisasi, iya, cara yang namanya membangun team working, mmm, networking, lain-lain sama kawan-kawan lain. Dan itu sangat berpengaruh ternyata buat di dunia luar nanti, San. oh iya, Gitu. ya emang butuh banyak relasi sih Kak, Betul. oh iya. Terus juga nih, sebagai anggota yang aktif nih, soalnya kan saya dengar-dengar Kak, ya Kakak ini yang merupakan anggota yang aktif lah, makanya juga Astaga. jadi bintang tamu di sini. Ini gengsi juga Oh, nih. jadi Nah, kita kan orang aktif gitu ya? iya orang aktif, Kak, kan kan Terlalu aktif kayak. iya kan Kurang ketua aktif ya? ketua Kasatip katanya. Oh, Oh, beneran tuh? Iya, iya, iya. oh iya. Iya, Nah, betul sekali. tuh kemarin gimana, Kak? Acara tuh alhamdulillah berjalan lancar kan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh ya, Dan cerita-cerita sangat unik proses pembangunan itu. banyak kejadian-kejadian gitu ya? Oh iya. Terus juga nih, Kak, ini kan, Kakak nih Kasa ini kan di kelas 6 nih, pasti kan, akhir-akhir kelas 6 ini kan pasti udah wisuda nih, Kak. Hmm, Nah, ini Kakak kemarin kan udah wisuda nih. ya. Nah, tuh gimana sih rasanya tuh, Kak, di wisuda dengan Ustadz AR Sugeng Riyadi langsung tuh, gimana tuh? Itu tuh sebenarnya kalau di wisuda itu sebenarnya aku tuh kayak buat apa sih wisuda kan? Soalnya kan satu air sendiri pasti kan sempat bilang Mhm, eh ilmu itu nggak akan ada habisnya dan wisuda itu sebenarnya tidak perlu ada mmm. karena ilmu itu tidak pernah habis. Oh, oke, nggak Kita pernah itu habis nggak Kak? boleh selesai yang namanya itu untuk menuntut ilmu. Oh, Dimanapun kita berada, kapanpun itu kita harus selalu menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi emang Kasa ini harus selalu menuntut selalu ya, Kak? Walaupun jurusannya lah nanti di kuliah mau apapun itu nanti tetap Ya. bawa nama Kasa gitu, heeh, iya. Terus nah, kan Yalah kan anggota Kasa nih. Nah, menurut Yalah nih, keunggulannya apa? Keunggulan dari bagian-bagian lain? Asa keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Keunggulannya? Oke, kalau dibahas seputar pondok nih, Kasa ini kurang begitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya kamu keluar, kamu ke Kemenak deh, Kemenak RI.
atau ke BMKG. Nah, itu kalau semisal kalian ke BMKG atau Kemenak RI, nama Kasa itu pasti langsung terkenal dan saking spesialnya tuh nama Kasa itu tuh dari BMKG itu memberikan sekolah hilal kalau nggak salah Oh, kemarin oh di sekolah hilal. Kasanya. Oh, oh ya, ya. Mungkin kalian bisa lihat videonya nanti. Oh ya, nanti kalau misalnya editornya apa kan nanti Ya, dikasih linknya di editor sini ya kerja kan. ya. Oke. Nah, oh gitu. Jadi apa Kak, unggulannya ini apa nih? Nah, terus pas kalau di luar kan kita udah dapat Ya. sekolah hilal. Nah, terus apa Hmm. lagi Kak? Unggulannya juga. Ya, paling utama ini paling bagus ini pas kita di event Janaka pas itu. Oh, Ivan Janaka. Event Janaka ini jadi di mana ada kumpulan klub-klub astronomi se-Indonesia berkumpul di satu tempat di Itera, Sumatera. ITERA. Tepatnya ada di Lampung, Oh, di Institut Lampung. Teknologi Sumatera. Oh, Nah, di situ tuh kita itu kan bentukannya kan modelan seminar. seminar Seminar kayaknya. ya, dan kita ada yang namanya juga kayak mencari bulan lah atau planet-planet di sana. Oh, Iya, gitu. ya. Tapi kita ini tuh per kelompok ini nih kita nih dipilih secara random. Intinya satu kelompok itu nggak boleh sama Sama dari oh. komunitasnya. Kita harus berbeda-beda. Hmm. Dan kebetulan nih di kelompok kakak ini nih ada dari komunitas Fusia UIN Jambi, terus habis itu ada yang dari klub astronomi amatir dari Cirebon, Oh, sampai ada dari pondok pesantren Muhammadiyah apa gitu. oh Yang ya. aku lupa namanya Ah, ya. hmm. Eh, yang dimana tuh untuk nama Kasa itu tuh sangat wow dan sangat eh marwahnya ini kayak bagus banget lah. Marwah, oh kayak oh Sangat-sangat kasar nih kasar nih. dihormati dan sangat-sangat paling Oh wow-wowkan kan. gitu ditunggu-tungguin. Oh, Jadi pas kita perkenalan tuh sebelumnya tuh dari kita nih dari Kasar Pondok Pesantren As-Salam tuh orang-orang tuh langsung tepuk tangan dan eee, orang-orang sekitar ini pada ngomong, "Ustadz AR ya? Muridnya Ustadz AR ya? oh. Murid-muridnya Pak AR Oh Sugeng langsung ya?" ke Pak R gitu ya? Iya, Oh. nah, Terus? itu tuh yang bagiku tuh dari situ tuh aku bisa meng-upgrade diri cara skill untuk Mmm, berorganisasinya, terus habis itu cara bersosialisasi, eee, ya mengakibatkan itu bagus untuk diriku sendiri dan anak-anak Kasal lainnya Oh juga. iya, iya pastinya, Jadi kita bisa menambah relasi. oh iya. Terus lah, apa tadi yang jenaka itu menurut Ella tuh udah bagian paling seru nggak lah kalau dikasain mah? Bagiku itu bagian yang paling Paling seru ya, seru ya? karena di bagian-bagian OP lain yang ada di Hmm. Asalam ini, mungkin belum ada sih. Kalau belum ada Aku belum kayaknya lah, pernah dengar dari cerita kalau Kakaknya? misalnya dari bagian misalnya kayak dari olahraga Hmm. atau bagian humas, Heeh. itu tuh aku belum pernah dengar kalau misalnya tuh ada pergi keluar kota atau sampai keluar pulau ya kita Heeh. hitungannya ya. Hmm. Dan itu full 100% dibayarin pondok. Dari pondok, Itu oh. belum ada aku pernah dengar. Jadi Iya. aku beruntungnya itu bersyukurnya itu di Kasa itu ya karena mendapatkan privilege yang sangat bagus. Oh, Masya Allah. Dan itu bisa bagus untuk diriku sendiri dan mungkin anggota-anggota Kasa yang lain. Oh, Itu sangat bermanfaat banget. oh iya. Nah, terus nih Kak, kan Kakak ini kan udah ke Lampung nih Kak. Hmm. Terus menurut Kakak nih, apa ya, gimana sih Kak, yang klub astronomi santri lain tuh gimana Kak? Apa kayak beda banget gitu nggak sama KASA kita nih? Maksudnya Ya. gimana? Ada atau tahu apa gitu? Oh iya, itu rata-rata itu kan yang datang itu pasti kan dari perkumpulan mahasiswa Mhm. atau enggak dari para-para profesor-profesor itu rata-rata yang datang Oh, dan profesor. kita yang paling muda yang datang di hitungannya gitu. Oh, iya Kak? Iya, Oh. kita paling muda. Jadi eh, kayak misalnya contohnya itu klub astronomi amatir dari Cirebon itu tuh yang datang tuh rata-rata tuh mahasiswa sama orang-orang yang sudah kerja. Oh. Terus habis itu yang dari UIN Jambi itu mahasiswa, full Mmm. mahasiswa sama dosen. Sedangkan kita dari Asalam tuh, ya kita santri-santri ini anak-anak bahasanya kalau di luarnya anak sekolah SMA gitu loh, kelas 2 Oh. SMA gitu Oh, loh. iya, kayak masih ingusan itu Ya ya? masih ingus. Tapi Nggak, itu yang menjadi bikin wow-nya Kasa. oh, iya. Dia berani mewakilkan bahwa anak santri itu bisa paham yang namanya astronomi. Gitu. Oh. Lah, ada nggak lah motivasi buat santri-santri Asalam ya, atau enggak orang lain lah, biar kunjung atau belajar bersama KASA nih ada nggak lah motivasinya nih? Motivasi ya. Motivasi, Hmm. kata-kata penyemangat gitu bahasa kerennya nih, Kata-kata penyemangat. penyemangat itu, ada nggak? Ya. Kalau untuk motivasi ya, ini Mhm. dari pandangan Yala sendiri, dari pendapat Yala.
Kasa itu kan kalau misalnya kita lihat itu kan sebenarnya kan modelannya ini kayak dari lingkup pondok dulu deh ya, lingkup Iya, kecil dulu itu Kasa itu kayak ah organisasi apa sih kayak misalnya kurang oke mungkin dari mhm, dari anggota-anggotanya masih rada-rada dibilang iya, ini sebenarnya nih Kasa ini bukan bagi anak-anak yang kalau kata-kata orang ini anak-anak wipul lah atau heeh. anak-anak Oh overactive ya, gitu kan. heeh, Tapi Kasa ini di mana-mana tuh tempatnya tuh isinya tuh untuk anak-anak spesial. spesial. Tapi sayangnya di lingkup kecil ini, di lingkup pondok ini, tuh banyak yang menilai Kasa itu ya sangat dikucilkan lah bahasanya. Oh, dikucilkan. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari sisi lingkup yang luas, mencakup ke misalnya ke dunia luar, Mhm, Kasa itu tuh sebuah nama yang apa ya, dibangga-banggakan sama yang paling dibutuhkan di masyarakat luar sana. oh, Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Jawabannya karena Kasa itu sebagai kiblatnya, contohnya itu kiblat waktu lah, bahasanya kiblat waktu. mhm, Kiblat waktu itu maksudnya tuh kayak contohnya Kemenak RI dari Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. mhm, Eh, untuk mengeruqyatul hilal untuk menentukan kapan jatuhnya bulan Ramadan, kapan mhm, masuknya waktu sholat, itu tuh semuanya tuh pada berbondong-bondong datang ke Kasa untuk meminta informasi lebih lanjut. oh, Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Kasa itu lebih wow dan lebih bermanfaat di iya, lingkup luas mhm, dibanding lingkup kecil. iya, Jadi menurutku itu kita itu tidak perlu melihat eh, kita tidak perlu melihat Kasa itu dari sisi yang lingkup negatif, kecil ya, yang ya, hal-hal yang kurang gitulah. iya, Jadi sebenarnya Kasa ini itu tuh bagiku tuh sebuah Eee, ibaratnya tuh kayak, ada, berlian di balik tumpukan lumpur. buset. Iya. Ah, Karena di balik orang-orang menilai Kasa itu, kayak orang-orang menilai Kasa itu masih kurang oke atau apa pun itu, mereka cuma melihatnya dari lingkup pondok saja. oh, Tapi kalau misalnya, keluar, itu anak-anak Kasa itu sebagai anak-anak yang spesial, mmm, bukan lagi anak-anak yang bahasanya wibu-wibu gitu tuh iya, sebenarnya bukan. udah beda forum lah ya, Udah beda beda forum. forum, Karena anak-anak Kasa ini hitungannya tuh anak-anak yang paling bermanfaat bagi orang-orang luar di sana. iya, Karena mereka bisa membantu para masyarakat luar gimana cara menentukan hilal, mhm, eee, cara menentukan pertama dari cara menentukan hilal, terus habis itu bagaimana, kita itu bisa menentukan dari waktu sholat. waktu Itu sholat, tuh semua itu anak oh Kasa iya, itu sudah diberi iya motivasi maksud dari Ustadz kita. iya, arah kiblat juga Ya, ya, heeh, ya juga kalau kita tahu lah kan ya emang mungkin yang tahu apa, untuk belajar astronomi gini mungkin nggak banyak lah mungkin ya, soalnya kan nggak semua sekolah tuh punya yang namanya KASA ini, jadi kayak nggak semua sekolah tuh punya materi astronomi gini. ya Nah, betul. jadi kapan lagi gitu bisa belajar astronomi ngebantu mungkin ya, mungkin jadi suatu kebanggaan lah bisa astronomi ini ya, mungkin orang tua bangga lah, mungkin dari KASA ini bisa jadi jejak untuk mau jadi lebih lanjut lagi, apa, maksudnya menjadi orang yang lebih paham akan astronomi gitulah Ya. ya, kayak gitu. Itu bener Yuk, katamu Mmm, itu Yuk. mhm, Jadi kasa itu tuh bisa menolong kita di masa depan nanti. iya, heeh, Contohnya nanti kalau semisal aku kemarin kan wisuda eksponen. iya, wes. Ini bukan pamer ya. Oh, iya bener. Eh, Oh, sudah itu. wisuda eksponen ini aku dapat sertifikat. Heeh, Dan, sertifikatnya itu sebenarnya udah dikasih dari sebelumnya, tapi mmm, untuk bentukan out file-nya itu tuh baru dikasih waktu wisuda kemarin. iya. Nah, aku coba iseng pas itu daftar SPAN PTKIN Oh oh, heeh heeh, dan aku masukin prestasinya itu tuh pakai sertifikat KASA mmm. dan alhamdulillah aku keterima. Sumpah? Saking bagusnya nama KASA itu. Waduh, tepuk tangan dong, Kak. Sumpah bangga banget lah, itu kok bisa lah? Kenapa tuh? Emang Ya, itu ya karena saking bagusnya nama KASA di luar itu ya oh bisa menolong kita buat masa depan juga. Gitu. oh, mhm, oh iya. Ya emang Jadi KASA ini, bermanfaat banget. manfaat banget. Ya jadi ya buat kalian-kalian ya yang masih bingung atau yang masih ragu-ragu sama Kasa, udahlah ini udah bukti nyata inilah nih. Itu Ya testimoni, dah testimoni. testimoni ya, testimoni dah perfect ini dah. Oke ya jadi nggak usah ragu-ragu dah. Kalian di sini nih belajar ya, belajar astronomi kapan lagi gitu. Bener sumpah. Masa nih apalagi kalau buat kalian ya mungkin orang-orang yang suka ngedaki atau suka apa, terus kalian mungkin ya nauzubillah kalau emang nggak ada jaringan sinyal atau apa gitu, kalian nggak tahu arah kiblat atau apa-apa gitu kan
kalau astronomi anak astronomi bisa tahu gitu loh ya, bisa diperhitungin lah. Nah, Yalah nih pernah nggak lah kayak ngerasa berada di kondisi di mana Yalah nih kayak capek banget gitu di organisasi Kaseng? Nah, Capek, capek gitu, capek, lelah gitu, capek, capek, lelah. capek. Nah, Capek tuh pasti, ya pasti pasti ya, banget tuh pasti. yang Yala alami itu pasti banget. Hmm. Yala ngerasain yang namanya capek lagi di mana-mana masa daunnya Yala tuh ada. Hmm. Dan Yala membagi dua capek itu pertama tuh ada capek fisik Heeh. sama capek mental. Oh iya. Ada capek fisik ini ya kayak misalnya kita udah bisa kerja sampai larut malam atau Mhm. misalnya kita harus ngejar deadline. Pegel-pegel gitu lah Ya, ya. capek dan Heeh. ya kuncinya cuma Yala itu ya cuma istirahat, Iya. tidur, makan, sama lakuin have fun lah. Kita Have berdamai fun. dengan diri. Oh iya. Itu, Nah, terus kalau itu mental? capek. Kalau Nah, capek mental nih, kalau buat capek mental nih, itu tuh biasanya tuh ialah tuh karena faktor itu ya banyak sih dari berbagai banyak faktor mhm. yang dilatar belakangi kayak misalnya hidup di bawah kanan Kanan, atau mungkin harus mengalami atau kita harus merasakan hal yang kita sebenarnya itu kita tidak suka atau misalnya itu kita harus memaksakan itu. oh, Itu sebenarnya tuh sangat mengganggu ya buat kita sendiri gitu ya. Eee, jadi kayak semisal kayak gitu tuh mindset kita tuh seolah-olah seketika itu langsung berantakan. mmm, Kayak langsung, kita tuh tingkat emosional kita langsung tak teratur lah mhm. dan lain sebagainya. Mood-nya naik Mood-nya turun tuh ya, naik turun jadi swing mood gitu iya kan. seminggu itu. Tapi dari situ tuh, kalau buat Yala sendiri cara itu ya buat Yala itu harus berdamai dengan diri sendiri. Mmm, Berdamai dengan diri sendiri terus habis itu ya satu-satunya yang bisa ngelewatin itu semua ya Yala harus berdoa. Mungkin dari situ semisal Yala ada banyak tekanan itu tuh Yala mungkin masih ada kurangnya seperti kayak kurang bantuan, lupa, hampir lupa maksudnya itu mhm. kayak hampir lupa mengikut sertakan Allah lah Oh jatuhnya. ya, karena ya enggak manusia lah Saking ya, heeh. fokusnya kita Iya itu iya dengan, urusan dunia ya. iya, heeh, ya ya Jadi jadi kita ya kuncinya harus berdoa sih iya. dan berdamai dengan diri. Ya itu insya Allah lambat laun pasti bakal berlarut itu. Jadi cara Yalah mengatasi galau atau sedihnya Yalah ini dengan doa sama healing-healing gitu. Tapi Yalah pernah nggak sih lah, Apa kalau tuh? misalnya kayak lagi kondisi capek gitu ya kan sebagai anak Kasta nih, pernah nggak lah kalau misalnya capek tuh terus kayak healing-nya nih lihat-lihat langit, teropong gitu, pernah nggak lah? Pasti lah pasti Oh itu. pasti ya? Itu Oh. kalau semisalnya Yalah udah lagi pengen menenangin diri ya, Iya Mas, eee, "Tat, afwan Tat, mhm. izin besok mau Starcamp ya?" Gitu. Nastar kan itu? Starcamp ini Heeh. jadi berkedok hitungan ini untuk Iya, healing gitu ya. healing seorang lah ya, Starcam itu. Eee, apa sih bahasanya nih kalau misalnya ini, Apa? ya apa ya, recall gitu lah, Oh ya, nge-recall recall, sih, heeh, recharge itu ya, ya recharge, nge-recharge heeh. nge-recharge energi dan mood gitu. Dan Mmm. saya kalau udah melihat bintang tuh, dari situ tuh langsung mendapatkan kata-kata motivasi kayak Oh, iya langsung kayak, gitu ya? Juga ya emang di astronomi tapi inilah ya, kalau astronomi kayak bintangnya nih kayak nggak terlalu kelihatan juga ya, tapi apa, bintang-bintang ini mungkin mungkin di ya kota tapi faktornya ya karena mungkin dari polusi cahaya lah, tapi heeh, kalau misalnya di waktu-waktu yang tepat dan cuacanya dan kelembapan suhunya yang mhm, pas, pasti nanti dapetnya momennya pas. mmm. Tapi gini lah, kan kalau ngelihat doang nih nggak afdol paling ya, cuma ngelihat mata doang kan harus diabadikan gitu. Ya lo pernah lah punya kayak maksudnya pernah nggak ngefoto-foto langit gitu? Oh Maksudnya itu kayak pasti banget tuh, masih ya? sering banget itu kalau Yala tuh buat foto-foto gitu. Terus waktunya kapan ya, Nanya? Kayak malam atau pas lihat pas sunrise gitu Kalau apa? misalnya pakai Starcam ini nih, di waktu-waktu Starcam ini yang paling bagus nih, ya sesuai pengalaman Yala ya Mhm. selama mengikuti kegiatan Starcam itu selama setahun terakhir tuh di perkiraan jam-jam 1 lah. Oh jam-jam 1 Iya, gitu? Oh jadi begadang ya, Mas? ya begadang kan Oh kita lelah kita lelah kita lelah lelah jasmani tadi? lelah jasmani itu hitungannya lelah jasmani, tapi itu semua terbayarkan dengan hasil-hasil foto Oh iya, gitu loh. estetik gitu ya? Hasil foto itu luar biasa banget Heeh, indahnya. Kayak melihat, wah ciptaan Allah nih ternyata indah banget ya. heeh, iya. Nah itu bisa membangkitkan, semangatmu dan mental-mentalmu itu yang tadinya agak Masyaallah. down bisa menjadi up. Iya apalagi kalau udah dapet hasil yang krek, wah Nah, bagus banget nih, ya, kayak ini ya ini baik. foto nggak sih ini? Ini Pinterest ya. Ya udah gitu aja. Nah terus nih lah, kalau misalnya
misalnya nih kita sosok jadi time traveler lah. Kalau misalnya waktu terulang lah, ada nggak lah yang mau memperbaiki organisasi ini lah? bagi Ya organisasi. kan yang lain kan juga udah wisuda ya pokoknya jadi udah ya mungkin untuk kepengurusan kami yang megang. Jadi kalau misalnya waktu nih harus diulang pasti lah masih menjadi pengurus nih ada nggak lah rasa ingin memperbaiki organisasi? Memperbaiki organisasi itu sebenarnya nggak ada sih. Karena ya Karena kasa emang itu ya kan udah bagus udah banget. bagus ya. Semisalnya waktu terulang ya, Yala sendiri pengennya ikut serta lagi di Ya kasa itu. sekali ya. Ya, kayak serasa pengen itu nggak usah selesai-selesai deh. Saya yang Yala sendiri ngerasa kasa itu udah sebagai gimana ya? Ada Dimana sudah kita Mas. tuh Yala sendiri bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang dari awalnya Yala nggak tahu jadi tahu tuh ya di kasa itu juga. Hmm. Banyak dapat motivasi dari kasa. Oh, iya sih ya. Emang kelas ini emang motivasi motivasi banget. Maksudnya kayak ya ilmunya banyak banget semua. Ini emang susah susah dijelaskan, Iya, susah dieksplain soalnya emang Kasa yes. nih the best udah nih ya. Nah, jadi emang Kasa ini kayak nggak usah diperbaiki ya. Emang Iya, memang harusnya uh, diperbagus mungkin ya bahasanya atau gimana? bukan Atau gimana? ya Maksudnya kita kayak upgrade di lah. ya di-upgrade Ya, ya kita upgrade nah, upgrade, kita upgrade. organisasi ya. Mungkin ya diapakan lagi mungkin ya ditambah-tambah apa lagi lah gitu lah ya. Paling ini PR untuk pengurusan ke depannya juga. Kalau menurut Yalah inilah apa tantangan terbesar bagian dari Kasa lah? Kan kalau misalnya kayak Humas kan harus humble gitu lah, kayak bisa ngepromosiin Asalam. Nah, kalau Takmir ado-adonya kadang juga ya bentukannya gitu lah. Nah, kalau jadi Kasa nih gimana lah kalau Kasa ini lah? Tantangan terbesar ini apa coba? Ya, kalau tantangan terbesar di Kasa itu ya kita harus menjaga nama baik Kasa itu, kita harus menjaga branding. Oh ya, Gitu. Karena branding Kasa ini nih udah menjadi branding yang terbagus lah, hmm, maksudnya terbaik lah di luar sana. iya. Dan itu juga sebagai BA-nya Pondok kan, brand Brand ambassador ambassador Pondok kan, guys. Kasa itu kan. Jadi kita sebagai anggota Kasa ini atau tim partisipannya di Kasa ini ya kita harus menjaga nama baik itu. Jangan Mm-mm. sampai nama Kasa itu jatuh. Mm-mm. Tantangan terbesar kita itu. Iya. Jadi kita harus melakukan berbagai macam cara Mm-mm. bagaimana Kasa itu namanya tuh bakal terus selalu bersinar Iya. dan menyinari masyarakat luar sana. Masya Allah. Dan juga kan kalau kata usaha air kan walaupun kita kasanya di asam tapi kan lulus dari ini kita masih masih juga kayak menjaga nama Kasel lah Iya, gitu. Makanya bahkan di juga ikrarnya aja ada ya di ikrarnya harus juga menjaga nama ada. Kasa. Nah guys ikut Saking pentingnya nama Kasa. cuma kan kalau ikut sudah kemarin tuh bagus ya ikrar ikrar gitu. Ya, Nah betul terus ada banget. lagi nggak lah tantangan lagi selain menjaga brand dari Kasa ini lah Eh, tantangan terbesar itu dan mencari hilal sih. dari Mencari hilal. dari aduh kalau Hilal nih ah, Ya karena heeh. di waktu-waktu mencari hilal ini kita ini kan belum tahu ya apa yang kita pikirkan misalnya kayak eh, bakal sore ini bakal cerah. Itu kan kita nggak tahu di Nggak luar bisa prediksi. prediksi ya. Bisa jadi itu tiba-tiba nanti mendung lah Mm-mm. atau pokoknya awan tiba-tiba cloudy atau misalnya hujan, turun Hujan. hujan gitu. Mm-mm. Itu kita di luar dugaan kita. Benar kan ya. Jadi ya tantangan terbesar kita itu ya dalam mencari hilal. Ditambah apalagi terkadang ada tamu dari menteri-menteri kan datang Mm-mm. ke sini kan untuk Iya, melihat hilal. iya, kadang Itu ya, kayak kita tuh harus benar-benar mencari sampai hilal itu dapat. Karena untuk apa? Untuk keperluan umat mm, Islam yang ada di daerah Surakarta ini. Masya Allah. Ya juga kan kalau faktor alam ini mungkin ya nggak bisa kita apa ya nggak bisa kita atasi ya mungkin Iya, ya, nggak bisa kita ganggu gugat. ya Kadang di luar prediksi juga kita. prediksi juga. Terus juga kan kadang kan ada acara dari Kasa ini kan namanya Rukyatul Hilal lah. Ya. Nah, kan kayak nyari rukyah tuh. Tapi kadang nih inilah kadang ini problemnya nih kalau misalnya di apa bagian mau cari hilalnya nih kayak ada kabutnya gitu lah. Jadi udah nyari ini mana ini hilalnya ini nggak ketemu-ketemu kan Ya, kayak pusing juga lah. tapi untungnya teleskop yang ada di dom kita ini udah berbasis robotik ya. Oh iya Jadi dong, jelas. kalau misalnya kita set moon, setting Heeh, ke tujuan ini kita ini misalnya untuk melihat bulan, mhm, teleskop itu akan mengikuti arah pergerakan bulan itu, revolusinya itu kan. revolusinya Oh bulan. iya. Nah lah, nih pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita closing. Aduh sedih banget nih. Nih, padahal nggak Bisa tak ya? ketawa ya. Ya udah, tapi nggak apa. Nih lah, pertanyaannya gini lah. Punya nggak lah motivasi atau masukan nih buat pengurus KASA ke depannya gimana? Ini kan, Motivasi. ya kan udah banyak pengalaman nih lah. Ada Ya, masukan.
motivasinya ya kalian semua untuk uh, adok-adokku semua para pengurus KASA 2024-2025 Iya, ya. Tuh jangan pernah menyerah deh untuk menjabat di OP KASA ini. Terus masukanku ini terus pertahankan semua kinerja dari tim kalian dan kalau bisa kalian mengupgrade-nya lagi bahkan bisa lebih baik dari angkatan ya, amin, amin, amin saya ya. mengharapkan dari eh, dari angkatanku dari Astaria Mandala berharap untuk angkatan Kasapavo apa Pavo, Pavo Pavo. ya angkatan Kasapavo ini yang 2024 2025 ini bisa lebih baik dari angkatan Astaria Mandala Oh iya, yang membuat amin, amin, amin. yang dimana bisa membuat nama Kasa bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bersinar. Iya, oke lah. Nama-nama pertanyaan lah. Betul. Kan saya dengar lah nama angkatan Kasayala ini kan Asteria Mandala nih. Iya. Ada arti atau makna tertentu malah kece banget Asteria Mandala itu apaan coba artinya tuh Asteria tuh Asteria Mandala. Asteria Mandala. Asteria Mandala. Asteria itu jadi nama bentar dulu ya. Ini kita buat asal usul dari nama Iya, Asteria Mandala dulu ya. salah dulu. Awalnya tuh kita tuh banyak berbagai macam namanya tuh kayak dari Halley sampai Hale. Mandala Halley Oh, gitu kan. Mandala. Tapi karena kita masih melihatnya agak kurang, akhirnya kita memutuskan uh, untuk dari Asa Putrinya itu tim putrinya tuh mengusulkan nama dan akhirnya Oh, mewujudkan namanya Asteria. Asteria. Asteria itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya bintang dan cahaya atau cahaya. Hmm. Kalau dalam astronomi ilmu astronomi modern kan kalau bintang itu kan sebagai pusat gravitasi ya Iya, dan energi termasuk matahari itu. mm-mm. Nah, jadi eh, bintang ini kita beri nama bintang ini karena sebagai energi untuk kelompok Oh, ya, kelompok kita ini. ya, Dan yang kedua ini ada mandala. Mandala. Mandala itu kuambil dari bahasa Sanskerta Yang artinya? yang artinya itu sebuah lingkaran atau struktur harmonis gitu ya. Hmm. Jadi di mana apa eh, dari mandala ini memaknai itu arti dari sebuah persatuan. Oh, persatuan, Ya, persatuan bintang-bintang gitu ya. iya persatuan bintang. Ya, jadi kita ini PBB loh, PBB. PBB, Persatuan Bintang-Bintang. Oh, Jadi bangsa-bangsa kali. emang Nah, saya kan kasar ya, oh PBB ya, ya. benar. Oke. Benar. Jadi eh Astria Mandala ini adalah komunitas yang berpusat pada cahaya pengetahuan yang Gini. menandai harmoni alam semesta. Oke. Wah, Jadi kurang lebih itulah eh, arti dari Astria Mandala, sebuah ikatan kesatuan yang memiliki yang membawa cahaya, cahaya itu berupa bintang. Bintang-bintang yang menghiasi. hadiahnya lah. Iya. Ya, mungkin ya podcast malam ini emang banyak banget ya dapat pengetahuan Ya, dan pengalaman juga tadi dapat pengetahuan juga tadi tentang nama angkatan yalahnya tadi Asteria Mandala ya. Ya mungkin kami sini juga berharap lah untuk kedepannya nanti Asteria Mandala ini saya kayak anggota-anggota ini sukses selalu lah nanti ya di amin. karir, di bisnis maupun apapun itulah bahkan percintaan atau hubungan nanti semoga ya yang baik-baik lah ya untuk anggota-anggota. Aduh langsung aja ya. Iya. Ya, ya, ya pokoknya podcast kali ini emang alhamdulillah banget kita juga kebanggaan atau mungkin beruntung juga ya bisa dapat bintang tamu kayak Yalah Ya, Hersal The sebuah Pastor. kehormatan juga ya dariku ya, karena aku bisa diajak ikut podcast gini nih, Iya, jadi pengalaman yang baru di iya, experience. iya. Kalau Hmm. for your information juga ya guys, ini hostnya ini juga pertama kali juga nih Iya, ya. jadi Ini baru pertama kali aja nih, jadi beginner ini nih. sebuah momen perawalan. Iya, mau perawalan. Iya, tapi jangan lupa guys, habis ini masih saksiin terus nih Kasa Talk nih ya. Oh, Jangan jadi masih ada? masih ada dong. Masih ada ya? Baru Part pertama. part 2 ya? Oke, Iya, oke. Bagus, baru bagus, bagus. opening masa langsung closing ya. Ya, Enggak, sebuah gebrakan baru gebrakan nanti ya. baru ya. Ya, New semoga idea. ya walaupun Keren, ya keren. mungkin kepengurusan ini nggak bisa ngasih banyak episode tapi nanti masih ada pengurus lain guys ngasih banyak episode lagi ya. Ya. Jadi nggak cuman Mm-mm. sampai sini doang lah perjalanan kita lah. Tapi ya mungkin ya jadi apa ya? Jadi sejarah pertama Kasatong nih. Bintang tamu Kasatong pertama ya. Kasa Talk Ya ya. yang Bismillah aja masih bisa dilanjutkan sampai tahun-tahun berikutnya ya. Amin, Sampai amin, amin. kalau bisa Jadi, sampai inilah sampai apa Indonesia emas lah ya, 2045 lah. Sampai kalau masih ada Kasatong tuh bisa tuh lah. jadi kita mengharapkan semoga Kasa Talk ini bisa
menjadi apa ya, tempat buat Iya. nambahnya ilmu ya. Heeh, nambah ilmu, ya mungkin mungkin tema-temanya nanti dah urusan nanti mulai nah ya. Mungkin nanti bisa banyak episode udah kayak BTW siapa sih yang buat ini? ya Yang pemicu jadi ada Kasa Talk ini? aduh pemicunya nih Kalau boleh tahu spill dong namanya. ya mungkin ya dari pastinya dari ketuanya ya lah ya, kan ketuanya Oh, kan berpengaruh banget sih. Nah, iya. siapa sih kalau boleh tahu namanya? Aduh. Aduh, aduh, apa, orangnya lagi di behind the scene ini, Oh, lagi biar geleng-geleng. Mungkin nanti aja. editor Ya ada nggak nanti? ya editor ada ya, gampang ya editor. Ya ya kita doain aja lah moga-moga Kak Salto ini episode banyak bisa jadi kayak, apa, tukang bubur nik haji ya lah. Oh, tuh banyak juga itu Banyak episode-nya. episode ya. Heeh, ya mungkin ya nanti pengetahuannya sama ilmunya nanti banyak juga lah. Ini baru episode pertamanya dah pengalaman Iya. ini aja udah banyak banget, heeh, ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kami berdua. Makasih buat kalian semua yang udah ngikutin Kasa Talk kali ini yang episode pertama ya, episode pertama. Berarti jangan lupa like and subscribe. Iya, like and subscribe ya. Nanti ada di bawah ini ada tombol Ada di bawah ya. Ditekan-tekan aja, tekan. Jangan lupa tunggu kami di episode selanjutnya. Bye bye.